Tanbihun, ini satu peringatan. Dobitu mayan kudul masubi, ketentuan sesuatu yang batal wudu dengan sebab memegang dengannya. Dengan sebab tapak tangan, maksudnya adalah huwa mayastatiru, adalah sesuatu yang tertutup. Inda waqti ihdarlo hataini alal ukhra, ketika menempelkan salah satu dua tapak tangannya atas tapak tangan yang lain, ma'a tahamulin yasirin, bersama penekanan yang sedikit. Ya. Nah, ini yang dilakukan, yang tertutup dari dua tapak tangan. Nah, ini yang disebut dengan roh, yang dibatal ini. Tahamulin yasir, dengan penekanan yang sedikit. Hada bin nisbati li ghairil ibhamaini, ini dengan penyandaran kepada selain dua ibu jari. Ibu jari kan ini. Ini kan, ini ibu jari kan? Ini ibu jari, kalau begini nggak kena nih. Ini nggak kena nih, yang kena roha. Amma bin nisbati lahuma, adapun dengan penisbahan bagi dua ibu jari, fahuwa mayastatiru, yaitu bagian yang tertutup, inda waqti batni ahadihima, ketika meletakkan bagian dalam salah satu dari dua ibu jari, ala batnil akhari, atas bagian dalam yang lain, bihaitsu takunu ra'su ahadihima, dengan sekira-kira adalah ujung salah satu dari dua ibu jari, inda aslil akhari, berada di pokok jari yang lain, ma'a tahamulin yasirin, bersama penekanan yang sedikit. Kalau begini ibu jari renggang nih, kan renggang nih, maka termasuk adalah roha kalau ini. Nah, berarti roha ini ya, itu. Nah, ini roha. Kalau begini kan enggak. Jadi buka, kan katanya bagian yang tertutup, jadi tidak termasuk kalau ini. Jadi tidak dikatakan bagian dalamnya apabila disentuhkan ujung dengan ini. Nah, berarti bagian yang tertutup di roh. Ini yang namanya indah batni akan lima, kalau batni akan Ketika mayastadiru, indah batni akan lima, bagian dalam bisa. iya, Ya, bisa. Sama juga begini bisa. Artinya segala sesuatu yang tertutup ketika melakukan dua roha. Kan kalau dia umpama ini, ada buka ini, ini buka ini, ya, buka. Makanya ketika dia tertutup, itu penisbahannya tidak termasuk dua ibu jari, maka termasuk dua jari kalau ujung sama ujung, lalu bagian dalam ketemu, bagian dalam, bak. Ya, inna
rabi'uha, dan yang keempatnya yang membatalkan wudu, al-lamsu, yaitu persentuhan. Jadi ada mas, ada lams. Kalau mas artinya megang, kalau lams artinya menyentuh, persentuhan. Wa huwa talaqi basyaratai dzakarin wa untha, yaitu pertemuan dua kulit laki-laki dan perempuan. Itu namanya lams. Walau kana dzakaru khasiyan, walaupun adalah zakarnya itu khasiyan, dalam keadaan terkebiri. Kalau khosi itu bijinya dihilangi, itu namanya khosi. Bijinya dikelet, dikeluarin, itu khosi namanya. Sama seperti kebo atau seumpama kambing, supaya dia punya nafsu makan yang besar, bijinya diambil, dikelet, itu khosi, terkebiri. Au aninan, atau kemaluannya itu ani, lungse, lungse, ngample, impoten. Au mamsuhan, atau kemaluannya itu mamsuhan. Artinya mamsuhan, kalau kami, kalau khosi ini diambil bijinya, dikeluarin, itu khosi. Nah kalau mamsuhan ini dipotong, itu mamsuhan. Iya, batang dipotong, itu mamsuhan. Dalam keadaan dihilangkan kemaluan ini, dipotong. Kalau khosi bijinya diambil. Kalau mamsuhan, jakarnya ini dipotong. Mamsuh. Hah? Musibah. Ya bijinya aja diambil, udah nggak bisa bangun. Ini walaupun bijinya doang yang diambil, ini udah nggak bisa punya fungsi, udah nggak bisa bangun, udah ngapa, udah nggak ada fungsinya. Jangankan dua-duanya, bijinya aja diambil, udah nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Nggak bisa. Iya, nangkring doang. Iya. Kagak ngapa-ngapain. Berligian doang. Makanya kagak takut orang ngomong, udah takut. Masih nyambung kan? Makanya kan satu riwayat Fir'aun kan begitu. Kenapa Siti Asia diizinkan untuk mungut anak Bani Israel yang tidak lain itu adalah Sayyidina Musa? Kata Fir'aun, itu anak Bani Israel ini yang bakalan membinasakan kerajaan kita, bunuh. Kata Asia, bunuh. Emang lu bisa ngasih gua anak? Lu kan ngampleh lu. Takut. Karena kalau ngampleh takut. Apa Bang Ijo? Takut.